Selamat datang di channel Di Luar Nalar Coy. Kali ini GW bakal bahas pembantaian etnis Tionghoa di Kalimantan. Langsung aja coy, memanasnya relasi masyarakat Dayak dengan warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat dimanfaatkan betul oleh aparat. Militer pun meminta dukungan dari mantan gubernur Kalimantan Barat sekaligus tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Dayak, Yohanes Chrysostomus Oefaang Uray. Seperti diungkapkan Superman, 2017-7 orang-orang Dayak diimbau ikut berpartisipasi bersama tentara untuk menumpas PGRS Parakou. Militer melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem adat Dayak. Para panglima dari kalangan orang Dayak direkrut dengan dalih PGRS Parakou akan menguasai Kalimantan Barat. Disebutkan pula bahwa para pemuka Dayak diprovokasi dan ditanamkan pengertian PGRS Parakou adalah komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak bisa hidup bersama-sama dengan komunis. PGRS Parakou disebut sebagai Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah Indonesia. Superman, 2017-7. Melalui siaran radio Republik Indonesia RRI Pontianak pada tanggal 21 September tahun 1967, Yohanes Chrysostomus Oefaang Uray mengultimatum kepada warga peranakan Cina untuk meninggalkan wilayahnya dan pindah ke kota kecamatan terdekat. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1967, diumumkan kepada seluruh kepala kampung agar menghadiri pertemuan besar dan bersiap-siap melakukan apa yang disebutnya gerakan demonstrasi. Belum diketahui, apakah imbauan tersebut benar-benar datang dari Uray atau bukan. Namun, R. Masri Sarepputra, 2017-114 dalam buku 101 Tokoh Dayak yang Mengukir Sejarah 2, meyakini pengumuman itu mencatut nama Oefaang Uray. Pemberitaan provokatif tersebut muncul dari pelaksana penguasa perang daerah Peperalda dan Kodam 12 Tanjung Pura. Di luar persoalan intrik politik yang sangat mungkin terjadi kala itu, masyarakat Dayak di sana sudah tersulut. Tradisi mangkuk merah, yang merupakan simbol dimulainya perang dalam tradisi Dayak pun disiapkan. Jamie Setiawan dan Winston Neil Rondo dalam Merah Putih Tergadai di Perbatasan, 2014-202, menjelaskan, mangkuk merah dipakai untuk media persatuan suku Dayak bila merasa kedaulatannya dalam bahaya besar. Panglima suku biasanya mengeluarkan mangkuk merah yang berisi arang, daun juang, bulu ayam, dan darah babi, untuk diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat. Seorang tokoh Dayak yang menjadi salah satu narasumber dalam buku In the Time of Madness, Indonesia on the Edge of Chaos atau Zaman Edan karya Richard Lloyd Parry, 2008-66 mengatakan, mangkuk merah digunakan untuk memanggil orang-orang. Itu adalah simbol komunikasi yang digunakan selama masa darurat. Ketika seorang membawanya dari satu suku ke suku lain, itu berarti, datang dan bantu kami. Mary Somers Heidus, dalam Gold Diggers, Farmers, and Traders in the Chinese Districts of West Kalimantan, 2008-271, mengungkapkan terjadi perburuan warga Tionghoa di Kalimantan bagian barat dan utara. Pasukan Dayak menyisir satu demi satu wilayah permukiman warga peranakan Tionghoa. Salah satunya pada akhir Oktober tahun 1967 yang menyasar wilayah Anjungan, Mandor, dan Menjalin. Tragedi mangkuk merah belum tuntas hingga kini coy. Ditulis dalam buku Tanjung Pura Berjuang terbitan Semdam 12 Tanjung Pura, 1970-270, gerakan mangkuk merah berubah menjadi sentimen rasial dengan mengidentikan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS Parakou. Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang bulu menjadi korban dari gerakan demonstrasi. Aparat pun kewalahan membendung gerakan yang sudah meluas ini. Pada tanggal 14 November tahun 1967, bergabung sejumlah subsuku Dayak lainnya dari pedalaman. Aksi kekerasan pun semakin besar. Herman Joseph van Hulten dalam catatan seorang misionaris, Hidupku di Antara Suku Dayak, 1992-285, mengkisahkan. Mereka bertindak di luar kontrol, membunuh, bahkan dikabarkan juga memakan bagian tubuh korban-korban mereka. Sepanjang pekan-pekan berikutnya, terjadi rangkaian pembantaian massal yang banyak menelan korban jiwa. Van Hulten mengungkapkan, kekerasan mencapai puncaknya pada November tahun 1967. Para penyerang dengan senjata berburu mulai membunuhi orang-orang keturunan Tionghoa dan membakar harta bendanya.
Toko-toko Cina dibakar dan mayat-mayat korban dibariskan di jalan. Menurut riset Superman 2017-10, peristiwa Mangkuk Merah diperkirakan secara langsung menewaskan 2.000-3.000 orang. Namun, dampak secara tidak langsung diperkirakan lebih besar lagi. Dampak secara tidak langsung itu adalah terjadinya gelombang warga peranakan Cina yang mengungsi. Awalnya, sebut Van Hulten 1992 banding 290-292, para pria berniat tetap tinggal, tapi pada akhirnya mereka terpaksa ikut mengungsi. Sementara kaum perempuan dan anak-anak melarikan diri atau bersembunyi dari penyerangan di berbagai tempat. Diperkirakan, antara 50.000 sampai 80.000 orang Tionghoa bergerak menuju pesisir Kalimantan Barat, yakni ke Pontianak dan Singkawang. Lebih dari 5.000 orang pengungsi tewas karena masalah kesehatan, kebersihan, dan kekurangan pangan, baik dalam perjalanan maupun meninggal dunia di tempat pengungsian. Belum lagi yang mengalami trauma hingga kini. 5.000 orang meninggal di pengungsian di Pontianak dan Singkawang lantaran minimnya fasilitas sanitasi, kesehatan, dan keterbatasan pasokan pangan, ungkap Tony Wong, saksi hidup yang juga tokoh masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat, seperti dilaporkan suarapemretkalbar.com, tanggal 7 Maret tahun 2016. Setelah puluhan tahun berlalu, pelanggaran hak asasi manusia, HAM, di Kalimantan bagian Barat dan Utara yang tergolong amat berat itu belum terungkap sepenuhnya. Peristiwa Mangkuk Merah pada 1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton coy, semoga semua masalah kalian terselesaikan. Jangan lupa di-share coy.